Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang udah tutorial part 9 yaitu introduction PHP. Nah, di sini PHP ini akronimnya Hypertext Processor Preprocessor, yaitu digunakan untuk general purpose, general purpose atau tujuan umumnya itu digunakan untuk bahasa scripting, terutama untuk pengembangan web dan bisa disisipkan di HTML. Bagus bukan? Dan ini adalah eh, contohnya. Nah, di sini contohnya ini adalah tag HTML semuanya. Nah, di sini ada yang beda. Ada tag PHP yaitu kurung siku tanda tanya PHP, isinya apa? Terus tanda tanya kurung siku tutup. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa can embedded into HTML atau HTML. Bisa disisipkan di tag HTML. Nah, contoh bagaimana PHP bisa disisipkan di tag HTML. Tentunya dengan file ini ekstensinya .php. Oke, next. Oke, what can PHP do? Semuanya PHP fokus untuk di server side scripting. Jadi di bagian scripting server, bagian server. Kan kalau JavaScript tadi kan di tutorial pertama atau kedua itu, tutorial kedua, kebanyakan 80% atau 90% itu di bagian client atau di bagian pengguna. Nah, ini di bagian server. Kamu bisa melakukan apapun di program CGI program yang kamu lakukan. Seperti data form, menggenerasi konten dinamis, dan menerima atau mengirim cookies, dan lain-lainnya. Tetapi PHP lebih banyak melakukan lebih dari itu semuanya. Nah, ada 3 area yang script PHP digunakan. Server side scripting. Bagian server tadi, ini adalah the most traditional and main target field for PHP. Maksudnya ini kebanyakan digunakan dan target utama fungsinya PHP itu di bagian server side scripting. Kamu hanya membutuhkan 3 untuk memakai PHP ini. Cara PHP ini bekerja yaitu PHP parser atau PHP pemecah PHP, web server, dan web browser. Nah, ini akan kita bahas satu-satunya nantinya. Kamu membutuhkan web server untuk menjalankannya. Setelah itu, kamu harus menginstal PHP. Nah, setelah program PHP ditunjukkan ke web browser, tampilan PHP akan eh, tampil di seluruh server. Dan kamu juga bisa menjalankannya di lokal laptop kita untuk bereksperimen menggunakan PHP programming. Nah, ini cara menginstal PHP itu bagaimana. Oke, kita bahas nanti itu saja. Setelah itu yang kedua ada command line scripting atau ya perintah baris, script perintah baris. Kamu dapat membuat PHP script berjalan tanpa server atau di browser. Kamu hanya membutuhkan PHP parser untuk menggunakannya. Ideal tipe yang digunakan scriptnya itu yaitu menggunakan cron atau task scheduler. Nanti itu kita bahas lainnya, atau yang bisa kita sebut itu terminal atau command prompt kalau di Windows. Kalau di Linux itu terminal. Misal kita coba buka. Nah, nantinya PHP itu bisa dijalankan di sini. Ini yang disebut task scheduler atau cron, cron job. Oke, yang terakhir writing desktop aplikasi, membuat aplikasi desktop. PHP memungkinkan untuk PHP memang PHP memungkinkan untuk tidak menjadi
bahasa yang terbaik, tetapi dia bisa membuat aplikasi desktop menggunakan ya semacam kayak seperti ini ya, graphical user graphical user interface itu seperti ini. Jadi awalnya ini sedikit intermezzo saja. OS atau Windows atau Linux atau Mac itu seperti ini. Hanya full command prompt seperti ini. Tapi pengembang-pengembang developer aplikasi tadi, desktop aplikasi, mengembangkan supaya pengguna ini lebih mudah untuk memakai komputer. Nah, diciptakanlah Graphical User Interface, GUI tadi, yang dimana kita bisa klik kanan, ya klik gitu, untuk menjalankan program yang kita mau. Misal kita mau mengklik screenshot ini, nah kita tinggal double klik aja, nanti programnya akan running. Nah, runningnya ini kita tidak bisa melihatnya karena standarnya graphical user interface ini atau GUI itu programnya berjalan di balik layar ini. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan layarnya. Istilahnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini tapi kamu tahu PHP ini sangat welcome sekali atau sangat terbuka dan kamu bisa menggunakannya untuk eh, di aplikasi desktop di aplikasi desktop tadi. Kayak semacam advance PHP fiturnya di client side aplikasi, kamu juga bisa menggunakan PHP GTK untuk membuat beberapa program. Kamu juga bisa memanfaatkan eh, kemampuan menulis cross platform aplikasi untuk cara ini. Jadi cross platform aplikasi itu dia itu bisa digunakan di mana-mana. Misal PHP ini contohnya ketika dia menggunakan desktop aplikasi, membuat desktop aplikasi, dia bisa dijalankan di Mac, di Windows, di Linux, dan lain-lain. Intinya bisa dijalankan di semua versi-versi OS lainnya, operating system lainnya, atau sistem operasi. Oke, next ini PHP bisa digunakan di semua mayoritas operating system atau sistem operasi seperti Linux, banyak varian Unix, Microsoft Windows, macOS, RegOS, dan macam-macam lainnya. PHP juga support untuk kebanyakan web server sekarang, seperti Apache, IIS, dan jenis-jenis lainnya atau dan lainnya. Ini membuat web server bisa mendukung VCGI PHP binary seperti LightDPD dan Nginx. PHP bekerja di modul atau di CGI prosesor. Oke, selanjutnya. Jadi PHP ini bebas dan bisa memilih operating system dan web servernya. Lebih jauh lagi, kamu bisa memilih menggunakan Procedural Programming or Object Oriented Programming atau OOP. Nah, ini adalah sistem atau bahasa teknisnya dari pemrograman atau OOP atau PBO, pemrograman berorientasi objek. Oke, sedikit intermezzo saya tunjukkan sebentar ya. Jadi ini sedikit intermezzo tapi saya sedikit ya beri penjelasan sedikit. Jadi di dalam pemrograman itu sebelum kita beranjak ke OOP, kita mengetahui dasar-dasar atau strukturnya pemrograman seperti apa. Setelah itu di OOP. Nah, OOP ini adalah pemrograman berbasis konsep. Jadi sebelum menginjak ke OOP harus mengetahui objeknya. Nah, objek ini bisa seperti blueprint, bisa seperti rencana. Nah, singkatnya, ketika kita mempunyai rencana, nanti kita mengeksekusi rencana ini berdasarkan blueprintnya, berdasarkan rencana yang kita buat tadi. Jadi, ketika misal kita membuat, katakanlah, kincir angin sederhana, dan kita hanya perlu memanggil blueprint ini untuk bisa membuat kincir angin sederhana. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi,
Di OOP ini kita harus membuat objeknya dulu, blueprintnya dulu. Nah, setelah itu kalau kita ingin menjalankan code-codenya, kita hanya memanggil blueprint yang kita buat tadi. Singkatnya OOP itu seperti itu. Oke, balik lagi ke PHP. Oke, ini deskripsi yang benar-benar teknisnya. Jadi teman-teman mungkin kalau bisa memperdalam bisa baca sendiri, tapi ini benar-benar harus diartikan satu persatu, dan ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi untuk dokumentasi atau pengertian PHP bisa saya skip dari sini. Oke, kita coba di tutorial. Nah, sebelum kita beranjak ke tutorial untuk menggunakan PHP, kita harus menginstal web server seperti Apache. Dan Apache ini adalah yang seperti tadi saya jelaskan di bagian bagaimana menggunakan PHP, yaitu harus ada versi PHP-nya, setelah itu web servernya apa, setelah itu web browser. Nah, di sini disebutkan bahwa disebutkan web servernya Apache, setelah itu PHP, dan web browsernya bisa Chrome atau Firefox kan. Oke, oke. Sebelum beranjak ke tutorialnya, saya akhiri dulu untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya untuk demo ke PHP-nya.